Selamat bertemu kembali kita di channel Mitra Motivation Instructional Channel. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang satu dari paradigma pembelajaran, satu dari beberapa teori belajar yang fenomenal yang sering kita pelajari, kita kenal, yaitu teori konstruktivistik. Sahabat guru, mahasiswa, calon guru, para kolega dosen, pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap teori belajar, mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman tentang teori konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran kita di kelas maupun untuk peserta didik kita, siswa atau mahasiswa. Kenapa ini penting? Ada 4 alasan kenapa kita mempelajari dan meyakini betul bahwasanya teori belajar ini sangat membantu kita. Yang pertama, bahwa teori belajar itu akan menjadi pedoman bagi guru dalam menganalisis, mengidentifikasi karakter peserta didik kita. Ini penting karena pembelajaran merupakan salah satu interaksi antara guru, dosen, atau pengajar atau pendidik dengan peserta didiknya. Maka penting teori belajar berdiri di belakangnya untuk membantu guru dalam mengidentifikasi karakter peserta didik. Kedua, bahwasannya teori belajar itu menjadi pedoman bagi perancang, dalam hal ini guru atau dosen atau bahkan calon guru, untuk belajar tentang menentukan model pembelajaran apa nanti yang akan digunakan, yang akan didesain, sehingga pada akhirnya model ini akan menjadi pola yang baik, menjadi panduan yang baik dalam melaksanakan sintak urutan-urutan pembelajaran. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, bahwa teori belajar akan menjadi panduan, akan menjadi pedoman bagi seorang guru, dosen, atau pendidik dalam menentukan metode dan media belajar. Ini penting. Kenapa bahwa teori belajar itu menjadi panduan? Karena melalui teori belajar, guru akan tepat atau pendidik akan tepat menentukan metode dan media apa yang harus digunakan sebagai sumber dan alat belajar dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang keempat, yang tak kalah pentingnya, kenapa teori belajar itu penting kita ketahui adalah bahwa teori belajar akan menjadi pedoman bagi perancang, bagi pendidik, guru atau dosen dalam menentukan teknik penilaian. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita, pemahaman bagi kita, dan menjadi ruang gerak kita untuk menjadi pendidik yang lebih baik dan dapat mengolah kelas kita, dapat mengorganizer kelas kita menjadi kelas yang menyenangkan, menjadi kelas yang bermakna, dan pembelajaran itu akan berlangsung secara interaktif. Baik, sahabat guru, dosen, dan mahasiswa calon guru, tugas guru dalam konteks ini adalah sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, dan sebagai narasumber ketika siswa terbentur pada hal-hal yang belum dia ketahui, maka di situ pendidik, dosen, atau guru hadir memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada apa yang akan dibangun melalui proses berpikir bernalar pada peserta didik. Maka paradigma ini perlu kita pahami bersama, bahwa teori konstruktivistik memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar, kita sebagai pendidik untuk membimbing, memfasilitasi, dan memberikan pemahaman-pemahaman baru kepada siswa, sehingga apa yang sudah diperoleh oleh peserta didik kita menjadi lebih kuat, menjadi kokoh, dan tertanam secara retensi dalam ingatannya untuk dalam jangka waktu yang panjang, atau yang disebut dengan long term memory. Sahabat guru, dosen, dan mahasiswa calon guru, tadi kita sudah pahami bersama
bagaimana teori belajar konstruktivis dalam penerapannya dalam pembelajaran. Kemudian peran kita sebagai pendidik dalam proses itu. Lalu bagaimana dengan teknik penilaian? Apa hubungan teknik penilaian dengan ketika kita menggunakan teori konstruktivis? Teori konstruktivis menghendaki pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbasis proyek, model pembelajaran yang berbasis masalah, model penugasan atau model-model pembelajaran yang menghendaki peserta didik kita melakukan aktivitas secara aktif untuk membangun pengetahuan baru. Maka jika kita mengerucut pada proses itu, maka teknik penilaian yang relevan yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran dengan mempedomani teori konstruktivis adalah model penilaian proses, termasuk pada akhirnya juga kita akan memberikan tes sebagai penguatan dan bagaimana cara kita ingin mengetahui apa yang sudah diperoleh. Nah, model penilaian yang berbasis proses ini, apa yang kita sebut atau kita kenal misalnya dengan penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian kinerja, penilaian penugasan. Di mana penilaian-penilaian ini mulai dari awal pembelajaran, apa yang menjadi produk pembelajaran itu harus direkam dengan baik oleh kita sebagai pendidik. Baik itu melalui dokumen-dokumen pelajaran yang akan menjadi portofolio, hasil pengamatan observasi untuk melihat atau mengetahui interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran, atau produk dari proyek yang dilakukan oleh peserta didik kita. Sebagai contoh, misalnya di pembelajaran kewirausahaan atau KRIA, peserta didik kita diminta untuk membuat handicraft atau kerajinan tangan. Maka pedoman pembelajaran rancangan pembuatan handicraft sampai pada produk akhir itu merupakan produk yang bisa kita lakukan memberikan penilaian. Oleh sebab itu, teori konstruktivis memberikan pemahaman kepada kita sebagai pendidik untuk menentukan teknik-teknik penilaian yang relevan, yang tepat, sehingga kita memang benar-benar mampu memiliki kompetensi menilai apa yang seharusnya dinilai dari sebuah proses pembelajaran yang di dalamnya merupakan aktivitas aktif peserta didik kita. Sahabat guru, dosen, dan mahasiswa calon guru, mudah-mudahan pemahaman kita tentang apa itu paradigma teori konstruktivis yang sudah kita bahas pada kesempatan ini tentu akan menjadi panduan bagi kita menjadi pendidik yang lebih baik, pendidik yang inovatif, dan pendidik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya, tentu jangan lupa subscribe, like, sehingga Anda tidak ketinggalan untuk menerima pemberitahuan materi-materi berikutnya terkait tentang interaksional. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang kita butuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.